Traders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang akan pergi menuju Gunung Cuwei untuk bertemu dengan teman lamanya Mukingge yang sangat ahli dalam jimat dan mantra. Tujuan mereka ke sana untuk menanyakan tentang simbol jimat formasi 7 iblis kepadanya. 出发。是。 那秦师叔呢？ Singkatnya, setelah sampai di sana, pria tersebut justru tidak mau bertemu dengan Hisui karena bagaimanapun juga Hisui lah dalang di balik Mukingge meninggal dunia. Dan sesaat Sueran memiliki sebuah cara dengan melihat arak hasil buatan pria tersebut dan ia pun mencoba mencium aromanya. Setelah mengetahui kalau pria itu merupakan seorang pemabuk, Sueran lalu mengatakan kalau arak ini rasanya kurang enak dibandingkan arak hasil buatan dirinya. Dan jika ingin mencoba arak ini, Sueran pun memintanya untuk turun terlebih dahulu. Dengan rasa penasaran, pria tersebut yang bernama Lau ini lalu turun ke bawah dan langsung meminum arak hasil buatan Sueran yang membuatnya begitu terkejut setelah meminum arak tersebut karena rasanya begitu enak. Ia pun meminta Sueran untuk menulis resep arak yang dibuatnya itu. Namun Sueran memiliki syarat jika ingin resep miliknya, yaitu Lau harus menerima Hisui masuk. Hisui yang masuk ke dalam lalu memberikan sebuah kertas yang bertuliskan simbol jimat formasi 7 iblis kepadanya dengan menjelaskan kalau ia mendapatkan dan mengetahui simbol jimat ini karena di gerbang Wang Xiang terdapat seorang wanita yang terkena jimat tersebut dan ia merasa curiga kalau jimat itu masih berkaitan dengan keberadaan sumber spiritual iblis. Oleh karena itu ia datang ke sini untuk meminta bantuannya dalam menemukan orang yang menggunakan jimat tersebut dengan melacak menggunakan simbol jimat formasi 7 iblis ini. Namun Lau menjelaskan kalau tanpa sebuah bukti mereka juga tidak akan bisa menuduh orang tersebut yang menggunakan jimat ini, dan kemungkinan besar orang itu juga tidak akan memberitahukan keberadaan sumber spiritual iblis tersebut. Namun ada satu cara untuk menemukannya, yaitu mencari reinkarnasi Mukingge karena bagaimanapun juga sumber spiritual iblis masih berkaitan dengannya. Hisui yang sejak awal memang sudah mengetahui kalau Sueran merupakan reinkarnasi Mukingge. Ia lalu membawanya ke tengah hutan dan memintanya untuk mengeluarkan pohon dewa yang sebelumnya ia pernah berikan untuk ia jadikan sebagai kompas dalam mencari keberadaan sumber spiritual iblis. Kemudian ia meminta Sueran untuk memejamkan mata dan merasakan aura negatif, dan seketika pohon dewa itu pun mengarahkan ke sebuah tempat. Menyadari kalau sumber spiritual iblis berada di wilayah selatan, Hisui pun meminta Sueran untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun terkecuali teman-temannya. Singkatnya, keesokan harinya terlihat Sueran bersama teman-temannya yang ingin membeli obat. Sesaat Baisan meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan sementara ia ingin ke sebuah tempat. Sueran yang merasa aneh terhadap sikap Baisan dari tadi, ia lalu ingin menyelidikinya. Dan ternyata Baisan sudah dikendalikan oleh Sekte Qi sebagai mata-mata, dan kini ia sedang memberitahukan di mana keberadaan sumber spiritual iblis tersebut kepada mereka. Mengetahui hal itu, Sueran dengan segera menemui teman-temannya dan segera pergi dari sini untuk melaporkan hal tersebut kepada guru mereka. Namun mereka justru dikejar oleh pasukan Sekte Qi. Sueran yang terluka, Hisui pun datang ke sana untuk menyelamatkannya. Mengetahui muridnya terluka, ia pun begitu marah dan mengeluarkan aura iblis yang begitu hebat, dan dengan sekali serangan, pasukan tersebut pun seketika musnah.
Hingga keesokan harinya, Sueran yang sudah sadar dari pingsannya, si lalu memberitahukan kalau guru mereka awalnya ingin mengusir Baisan karena telah mengkhianati mereka. Namun Baisan menjadi seperti itu dikarenakan tubuhnya telah dikendalikan oleh Sekte Chi. Maka dari itu sang guru pun memberikannya kesempatan satu kali lagi dan menerimanya sebagai murid kembali. Akan tetapi sang guru akan menghukumnya untuk turun gunung dan kembali ke sekte Sisan milik mereka untuk berlatih dengan guru Zheng Yi supaya tubuhnya Baisan tidak dikendalikan lagi oleh Sekte Chi. Sementara di sisi lain, Yisui yang kini bermeditasi sedang menekan aura iblis yang berada di dalam tubuhnya. Dan ia merasa aneh kenapa aura iblis tersebut muncul kembali padahal 19 tahun yang lalu. Setetes sumber spiritual iblis di tubuhnya ini sudah hilang. Lalu ia pun mencoba mengeceknya dan ternyata di dalam tubuhnya memang tidak ada setetes sumber spiritual iblis yang membuat ia semakin bingung karena kenapa tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan iblis. Dan keesokan harinya, Pangeran Suyu bersama pasukannya yang sedang menyelidiki sebuah desa yang tiba-tiba orang-orang di sana menghilang entah kemana. Dan ia yang merupakan putra mahkota di kerajaan ini ingin mengecek desa tersebut. Sementara Yisui bersama para muridnya yang akan melakukan perjalanan untuk menemukan keberadaan sumber spiritual iblis. Tak sengaja di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kereta pengangkut barang yang telah rusak dan menyadari kalau kereta ini milik pasukan Pangeran Suyu, sehingga mereka menganggap kalau Pangeran Suyu kini sedang dalam keadaan bahaya. Mereka yang ingin menyelamatkan sang pangeran lalu tak sengaja melewati sebuah desa yang begitu sepi, lalu bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba marah dan menyirami mereka air. Bahkan wanita itu meminta mereka untuk pergi dari desa ini. Namun mereka tidak menghiraukan perkataannya tersebut dan justru menganggap kalau wanita itu merupakan orang gila. Mereka yang melanjutkan perjalanan hingga sampai larut malam dan mereka yang masih berada di desa tersebut tak sengaja menemukan sebuah penginapan. Lalu di sana terdapat seorang pria bernama Paman Liu, pemilik dari penginapan tersebut, yang meminta mereka untuk segera masuk ke dalam karena di luar sangat berbahaya. Sueran lalu bertanya kepada sang paman apakah melihat seorang pria berbaju kerajaan yang melewati desa ini, dan sang paman pun menjawab kalau ia tidak melihatnya. Namun ia ingin menceritakan tentang desa ini kepada mereka, kalau desa ini awalnya sangat ramai dan banyak penduduk. Namun sejak belasan tahun terakhir, entah mengapa tanah terbelah di mana-mana sehingga orang-orang yang melewatinya akan hilang secara berturut-turut. Bahkan tanah yang terbelah tersebut akan tertutup lagi dengan sendirinya setelah memakan korban. Sehingga sang paman menganggap kalau orang yang dicari mereka kini telah mati, yang membuat mereka begitu terkejut dan meminta sang paman untuk mengantarkan mereka ke tempat terbelahnya tanah tersebut. Ketika sampai di sana, namun tanah itu telah tertutup kembali dan mereka pun menemukan sebuah benda milik Pangeran Suyu. Merasa sang pangeran dalam bahaya, Sueran bersama lainnya pun mencoba mencarinya dan berhasil masuk ke dalam sebuah goa. Hingga pada akhirnya mereka pun melihat pasukan milik sang pangeran yang kini telah menjadi batu. Bahkan di sana mereka melihat sang pangeran yang telah pingsan, sehingga mereka pun mencoba menolongnya. Pangeran Suyu yang sudah sadar, ia pun menceritakan kenapa ia bersama pasukannya berada di dalam goa ini. Karena sebelumnya ia bersama pasukannya ingin menyelidiki kasus hilangnya warga di desa tersebut. Namun di dalam perjalanan, tiba-tiba terdapat longsor dan tanah terbelah menjadi dua, sehingga mereka pun masuk ke dalam goa ini. Bahkan di saat ia setengah sadar, seketika pasukannya menjadi batu dan ia pun tidak tahu kenapa pasukannya menjadi seperti itu. Dan tiba-tiba monster itu pun keluar dan menyerang mereka, yang ternyata monster itu memiliki kepala 9. Mereka yang ingin menyegel monster tersebut dengan menggunakan formasi pedang. Namun tiba-tiba mereka kedatangan seorang pria yang menghancurkan formasi tersebut, dan ternyata itu adalah Paman Liu, sehingga pertarungan pun terjadi.
Paman Liu yang menggunakan kekuatan Dewa Naga Biru, Yisui pun kalah melawannya sehingga ia meminta mereka untuk kembali ke penginapan dan membuat formasi supaya monster dan Paman Liu tidak menyerang mereka. Mereka yang berhasil selamat, Yisui pun menjelaskan kalau semua ini ulah dari Paman Liu. Namun anehnya di dalam tubuh Paman Liu tidak memiliki aura siluman. Bahkan Paman Liu juga memiliki kekuatan Dewa Naga Biru. Sehingga ia menganggap kalau Paman Liu selama ini telah dikendalikan oleh makhluk jahat yang membuatnya memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Singkatnya esok hari pun tiba. Mereka yang akan melakukan rencana lain untuk membunuh monster berkepala 9 tersebut. Tiba-tiba mereka kedatangan seorang wanita. Dan ternyata itu wanita yang pernah mengusir mereka ketika baru masuk desa ini. Wanita tersebut mengatakan kalau ia tidak bermaksud untuk mencelakai mereka. Namun ia juga merupakan Paman Liu, pria yang telah menyerang mereka semalam. Ia pun memperkenalkan diri yang bernama Meng Zhang yang merupakan seorang Dewa Naga Biru dari Pulau Naga Suci. Lalu ia pun menceritakan kalau dulu ia pergi dari pulau karena diperintah untuk bertugas. Namun tidak disangka sejak saat itu ia bertemu dengan cinta sejatinya yang tak lain adalah Paman Liu. Sehingga ia tinggal di alam manusia ini secara diam-diam, hidup bahagia bersamanya selama bertahun-tahun. Namun 19 tahun yang lalu di saat perang besar terjadi, ia kehilangan sebutir telur naga yang selalu ia lindungi. Dan di saat mencari telur naga tersebut, ia diserang oleh siluman dari alam baka dan mati akibat terluka parah. Paman Liu yang begitu bersedih dan tidak rela ia mati. Tidak disangka Paman Liu menemukan sumber spiritual iblis di gerbang Wang Xiang dan mempelajari teknik jimat formasi 7 iblis supaya ia bisa hidup kembali. Namun ternyata Paman Liu telah ditipu oleh sumber spiritual iblis karena dengan menggabungkan roh naga miliknya dengan tubuhnya Paman Liu menjadi satu kesatuan, membuat mereka berdua tidak akan pernah bertemu untuk selama-lamanya karena ia bisa menggunakan tubuh ini ketika siang hari, sedangkan Paman Liu bisa menggunakan tubuh ini di saat malam hari. Dan selama belasan tahun itulah Paman Liu telah dikendalikan oleh sumber spiritual iblis dengan memakan jiwa orang-orang dengan menggunakan monster berkepala 9 demi mengumpulkan aura negatif supaya sumber spiritual bisa keluar dari segelnya. Mereka yang harus mencari keberadaan formasi sumber spiritual iblis. Wang Xiang pun menjawab kalau ia mengetahuinya dan akan memberitahukan lokasinya kepada mereka. Namun ia memiliki 2 syarat, yaitu mereka tidak boleh membunuh Paman Liu, dan yang kedua ia meminta mereka untuk mencari telur naga miliknya yang telah hilang belasan tahun yang lalu. Mendengar syarat tersebut tanpa pikir panjang, Sueran pun menyetujuinya dan Wang Xiang pun memberikan sebuah peta untuk pergi ke lokasi formasi sumber spiritual iblis tersebut. Hingga di malam harinya, mereka yang telah sampai di sana, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari Paman Liu, namun Yisui berhasil mengalahkannya. Sueran yang mencoba menghancurkan formasi sumber spiritual iblis tersebut. Tiba-tiba pedang yang ada di sana mengakui kalau Sueran adalah tuannya yang merupakan reinkarnasi dari Mukingge, dan hal tersebut disadari oleh Pangeran Suyu sehingga ia pun mengetahui kalau Sueran merupakan reinkarnasi Mukingge. Dan hingga pada akhirnya formasi sumber spiritual itu pun hancur yang membuat monster berkepala 9 itu pun ikut hancur. Di sini Yisui pun baru mengetahui ternyata pedang King Meng milik Mukingge selama ini berada di sini untuk menyegel sumber spiritual. Namun setelah semuanya selesai, tubuhnya Yisui kembali sakit dan ternyata setetes sumber spiritual iblis yang dulu pernah hilang dari tubuhnya kini telah kembali. Untuk menyegel sumber spiritual ke dalam sebuah botol, ia meminta kedua muridnya dan Pangeran Suyu untuk segera keluar dari sini karena untuk menyegel sumber spiritual sangatlah berbahaya. Setelah semuanya pergi, sesaat Yisui membaca sebuah tulisan yang terukir di batu besar tersebut, yang ternyata itu merupakan sebuah pesan dari Mukingge, gurunya, untuk Yisui yang memintanya setelah berhasil mengambil dan menyegel sumber spiritual. Mukingge memintanya untuk membawa dan menyegel sumber spiritual iblis tersebut ke alam baka. Di
Di saat ia ingin mengambil dan menyegelnya ke dalam botol, sesaat sumber spiritual muncul dan begitu senang karena anak iblis yang selama ini ia cari ada di sini, yang tak lain adalah Yisui. Bahkan sumber spiritual iblis tersebut menawarkan dia masuk ke dalam tubuhnya, namun Yisui menghiraukan perkataannya tersebut sehingga ia pun menyegelnya. Mereka yang kembali ke penginapan melihat Paman Liu yang begitu senang karena bisa melihat Wang Xiang kembali. Namun ini merupakan pertemuan terakhir kalinya, dikarenakan bagaimanapun juga Wang Xiang belasan tahun yang lalu sudah meninggal dunia. 小狼， 昭儿，我宁愿自豪，就是我做的。 Wang Xiang yang sangat berterima kasih kepada mereka semua. Ia lalu memberikan sebuah sisik naga biru miliknya yang bisa melihat masa depan mereka. Pangeran Suyu yang penasaran akan masa depannya, seketika ia pun terkejut karena di masa depan ia sakit dan akan meninggal dunia. Sedangkan Gao Chang dan Xi'er di masa depannya mereka akan menikah. Sementara Yisui di masa depannya akan menjadi anak iblis dan membunuh Sueran yang membuat ia terkejut. Namun tidak dengan Sueran yang tidak mau melihat akan masa depannya, karena masa depan bisa bahagia atau tidaknya itu tergantung dirinya sendiri. Dan tak jauh dari sana, ketua Wei Jiu dan Wu yang dari tadi sudah mengetahui kalau sumber spiritual berada di tangannya Yisui. Ketua Wei Jiu pun langsung menggunakan sebuah formasi untuk menyegel mereka. Namun formasi itu seketika musnah di saat Yisui menggunakan kekuatan iblisnya. Bahkan ia menghampiri mereka berdua untuk memberikan pelajaran. Namun ketua Wei Jiu langsung kabur dari sana dengan meninggalkan Wu sendirian. 原本你若安分点，我便不会碰这月。 Wu yang sudah mengetahui kalau Sueran merupakan reinkarnasi dari Mu Qingge dan ingin membunuhnya, Yisui pun langsung marah dan mengancam Wu untuk berjanji tidak memberitahukan hal ini kalau Sueran merupakan reinkarnasi dari Mu Qingge, dan jika melanggar maka ia akan membunuhnya. Wu yang tidak ada pilihan lain pun berjanji untuk tidak memberitahukan rahasia ini kepada siapapun, dan Yisui pun langsung melepaskannya hingga pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.